Halo Sobat Ekonomi, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan episode 2. Nama saya Isyara Mazizah dari Ekonomi Pembangunan tahun 2023. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu anggota Himpunan Mahasiswa nih. Silakan Kak, perkenalkan namanya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Patokti Bangsa. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2021. Dan saya di HIMA ini menjabat sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Keilmuan, khususnya Departemen A. Departemen A itu apa sih Kak? Departemen A itu departemen yang menaungi mewadahi seluruh pendidikan yang ada di mahasiswa Ekonomi Pembangunan serta ranahnya keilmuan. Ya istilahnya pendidikan tuh yang mengasih arahan atau menaungi segala aspirasi untuk mahasiswa Ekonomi Pembangunan dalam menjalankan studinya di jurusan Ekonomi Pembangunan ini. Dan untuk ranah keilmuan itu sendiri kita mewadahi juga nih mahasiswa dari Ekonomi Pembangunan ini untuk mengembangkan soft skill dan hard skill yang mereka punyai terkait kepenulisan artikel, riset dan sebagainya seperti itu. Oke. Terus kalau misal dari Departemen A itu lingkup kerjanya ada apa aja sih? Dari Departemen A lingkup kerjanya ya seputar pendidikan dan keilmuan gitu. Jadi ya istilahnya secara sederhananya seperti ini, di mana mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan ini bisa mengetahui event-event apa saja yang ada di jurusan Ekonomi Pembangunan ini. Nah, salah satunya yaitu kami yang mewadahi segala bentuk aspirasi seperti itu, dimulai dari lomba karya tulis, kepelatihan isai atau kepenulisan, riset, ilmiah dan sebagainya. Nah, itu kami yang mewadahi yang dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan seperti itu. Lalu untuk pendidikannya sendiri, kami mewadahi seputar bedah skripsi, pelatihan, terus apalagi ya, seputar apa saja yang nanti akan dibangun di jurusan Ekonomi Pembangunan ini. Nah, contohnya saya kasih contoh example itu bedah skripsi ya. Bedah skripsi ini menurutku sangat penting untuk mahasiswa EP ikuti, karena di sini nanti teman-teman mahasiswa EP khususnya yang ingin melanjutkan ke semester yang lebih tinggi atau istilahnya ingin melanjutkan ke tugas akhir. Nah, disinilah referensi itu ada lewat pembekalan bedah skripsi ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk mewadahi mahasiswa Ekonomi Pembangunan ini dalam menjalankan pendidikannya selama di jurusan Ekonomi Pembangunan seperti itu. Berarti bedah skripsi itu udah masuk ke program kerjanya ya? Iya, betul sekali. Selain bedah skripsi ada apa lagi tuh prokernya? Untuk prokernya itu sendiri yang pertama itu ada ya tadi bedah skripsi, Denko, terus Escort, Economic Essay Competition, terus ada seminar nasional, lalu lupa apa lagi ya? Udah, ya, sama itu. Satu lagi pelatihan. Tadinya pelatihan ini yang tadinya diganti sama bedah skripsi. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kayak ada hubungannya antara bedah skripsi dengan pelatihan status seperti itu. Masih berhubungan ya Kak berarti. Terus fungsi Departemen A bagi para mahasiswa itu apa sih Kak? Fungsi Departemen A bagi para mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan ya khususnya. Iya. Fungsi dari Departemen A ini ya itu tadi sebagai jembatan antara mahasiswa ke ke birokrasi ataupun istilahnya kayak menjembatani antara mahasiswa yang mana punya istilahnya soft skill
atau hard skill atau dalam bidang kepenulisan artikel ataupun esai-esai ilmiah seperti itu. Nah, itu kami bisa mewadahi lewat program kerja yang ada. Lalu kami juga mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki bakat-bakat prestasi ya teman-teman, yang dimulai dari yang memiliki keahlian di bidang esai, keahlian di bidang artikel, debat, terus riset ilmiah, diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu kami mewadahi itu semua. Dan di samping itu juga perlu diketahui bahwasanya di Departemen A ini juga mempunyai kayak komunitas naungan lembaga gitu, yang sekarang udah diangkat jadi KNL, itu komunitas naungan lembaga, itu namanya Discussion and Analysis. Nah, seperti itu. Jadi atau bisa disingkat dengan DNA ya teman-teman. Nah, DNA ini ya hampir sama miripnya dengan Departemen A sendiri. Tapi DNA ini lebih merujuk kepada diskusi dan bagaimana cara pola pikir atau cara kita menyelesaikan masalah atau isu-isu yang sedang terjadi, khususnya isu-isu terkait perekonomian yang ada di Indonesia maupun di internasional seperti itu. Jadi nanti di situ kita mengadakan fokus group discussion yang tadi barusan saya sudah jalankan ya sebelum kesini. Nah, itu di situ alhamdulillah berjalan dengan lancar dan memunculkan suatu conclusion bahwasanya dari permasalahan ini kita ini harus apa sih, dan kita ini harus mengambil langkah bagaimana sih. Nah, seperti itu. Jadi ya gitu, DNA ini adalah pecahan dan salah satu bagian dari Hima EP juga, seperti itu. Menarik banget sih kalau dengar ya. Berarti Departemen A ini cocok banget buat mahasiswa yang emang passionnya di bidang pendidikan. Betul. Berarti kalau dari Kak Ageng sendiri ada nggak sih motivasi mungkin buat para mahasiswa yang sekarang tuh semester 1 atau maba buat join di Departemen A, antara magang atau join fungsio? Motivasi untuk mahasiswa baru ya khususnya, ya. Mahasiswa baru untuk join di fungsionaris Hima EP atau khususnya Departemen A, barangkali teman-teman ada yang minat nih dalam kepenulisan artikel, atau yang dulu SMA-nya sering ikut lomba-lomba karya ilmiah remaja ya, kalau tingkat SMA karya ilmiah remaja ataupun riset ilmiah, terus menulis puisi. Nah, menulis puisi juga bisa. Terus sering ikut lomba debat, nah itu pun bisa banget itu. Terus sering ya pokoknya sebagainya dalam lingkup itulah. Nah, barangkali ketika nanti teman-teman punya soft skill seperti itu, nah kembangkanlah di bagian dari kami. Maksudnya bergabunglah bagian dari kami, dan insya Allah dengan bermodalan seperti itu teman-teman bisa bisa mengupgrade dirinya lebih baik lagi, mengupgrade skill yang telah diasah dari SMA tentunya. Terus bisa lebih improve lagi dari sebelumnya dan mendapatkan yang luar biasa seperti itu. Aku pernah ingat satu kalimat bahwasanya kita ini tidak perlu sesuatu yang drastis, cukup kita kembangkan yang sudah ada saja. Nah, dan itu hasilnya nanti akan jadi yang luar biasa seperti itu. Keren banget sih. Menurut aku penjelasan dari Kak Ageng tuh udah cukup banget buat ngejelasin Departemen A itu sendiri. Selanjutnya aku mau bahas tentang dari Kak Ageng sendiri nih, kan Kak Ageng jadi kepala Departemen A. Ada nggak sih kesan-pesan atau suka dukanya jadi kepala Departemen A? Kesan suka duka jadi kepala Departemen A. Dimulai dari kesannya ya. Kesannya itu yang pertama itu teman-temannya pada asik. Selain pada asik juga teman-teman di Hima EP khususnya di Departemen A ini
itu pada apa namanya, istilahnya kayak satu frekuensi gitu sama kita, satu pemikiran sama kita. Jadi apapun yang kita usulkan, ide kita atau gagasan apapun itu kita usulkan, nah itu teman-teman semuanya support sama kita gitu. Jadi kita ini di dalam suatu lingkungan yang sama, memiliki gagasan yang sama dan orang yang sama. Jadi istilahnya tidak ada perbedaan gitu. Walaupun perbedaan ini istilahnya dilihat dari perbedaan itu sendiri sangat dikit gitu. Dilihat dari cara berpikir, pola pikir, terus gagasan dan sebagainya seperti itu. Karena memang kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk mahasiswa ekonomi pembangunan yang bersikap kritis, aktif, dan inovatif seperti itu. Itu kesan yang pertama, teman-temannya asik, dan yang kedua kita bisa belajar lebih lagi dari yang sebelumnya. Saya juga paham betul dari sebelum-sebelumnya itu kayak nggak memiliki kayak tidak memiliki soft skill di bidang ini gitu. Tapi entah kenapa hatiku terseret kepada bidang ini gitu. Jadi apapun itu kemauan diri kita, sesuai naluri hati, sesuai hati nurani, itu pasti yang terbaik. Yang kedua, terus yang ketiga itu mungkin seru ya. Yang ketiga nggak ada lagi, itu kesan-kesannya sangat luar biasa. Terus yang pesannya untuk mahasiswa EP khususnya atau maba nih, yang mau daftar untuk maba mungkin pesan saya lebih aktif lagi memilih lingkungan, karena lingkungan di kampus atau di perguruan tinggi ini sangat beda sekali dengan lingkungan SMA ya teman-teman. Jadi lebih aktif, lebih memilah untuk ikut bergabung dalam suatu forum atau organisasi tertentu, karena pada dasarnya nanti kita sendiri yang akan merasakan hal itu, kita sendiri yang akan merasakan kenyamanan atau tidaknya itu, seperti itu. Jadi lebih aktif lagi memilih dan memilah. Dan teruntuk teman-teman departemen A lagi nih, teruntuk teman-teman departemen A yang akan melanjutkan estafet kepengurusan nanti di tahun depan ya, insya Allah, atau tahun selanjutnya, tetap aktif berinovatif, tetap mengeluarkan gagasan-gagasan yang inovatif, tetap sering-sering berdiskusi perihal permasalahan perekonomian ya. Cuman jangan terlalu serius, nanti takutnya mumet atau gimana gitu, nggak kuat ya seling-selingi dengan bercanda secukupnya gitu. Dan terus ini juga nitip pesan, jangan kalau misalkan program kerja itu tidak usah secara turun-temurun, cukup istilahnya kayak buatlah program kerja sesuai dengan lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya dalam suatu masa itu ada orangnya, dalam lupa pokoknya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah itu teman-teman. Jadi berinovatiflah dalam program kerja, nggak hanya turun-temurun saja seperti itu. Barangkali dari regenerasi selanjutnya itu bisa memunculkan ide-ide yang lebih inovatif lagi dari sebelumnya, dari angkatan saya, dari angkatan bawahnya, seperti itu. Pokoknya itu dah, semangat. Oke banget sih kesan-kesannya. Selanjutnya yang terakhir nih Kak, ada closing statement nggak dari Kak Ageng? Closing statement khusus nggak nih untuk siapa? Bebas deh. Khususnya ya, aku ada closing statement bagi teman-teman yang ingin bergabung ke ranah kita, ke himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan khususnya di departemen A. Barangkali ada yang join ke departemen A ini, tetap aktif berinovatif ya teman-teman, karena di sini di departemen A, departemen pendidikan dan keilmuan ini, kita semua kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama dari latar belakang yang berbeda-beda. Sepatutnya kita
belajar untuk lebih aktif berinovasi kembali di masa depan nanti seperti itu. Udah cukup Pak? Ya cukup. Ya, terima kasih banyak banget buat Kak Ageng udah mau jadi narasumber hari ini. Insight-nya bagus banget sih. Kalau departemen A tuh ternyata bagus banget buat yang emang minat di bidang pendidikan. Jadi itu informasi yang bagus banget. Segitu dulu episode 2 hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.